Saya sudah ada tubuh saya, ada roh saya, ada tangisan saya atau suara saya. Itulah Tuhan yang saya sembah. Kalau diibaratkan seperti itu analoginya, hanya saja Allah itu maha besar. Ruang dan waktu diciptakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan di luar ruang dan waktu karena maha besar. Dia kekekalan dari kekekalan. Dia maha kuasa. Jadi pengertian tentang Allah Tritunggal ya, itu seperti kita ini. Kalau hanya saja kalau saya mati, tubuh saya kan jadi debu tanah, kembali ke debu tanah. Tapi Tuhan kan tidak, ya kan? Sang Bapa kan kekekalan. Jadi semua kekekalan, semua maha hidup, baik zatnya, firmannya maupun rohnya, yang awal dan yang akhir. Karena dia sang pencipta. Itulah Tuhan yang sejati, bukan Tuhan di dalam negeri Mekah. Jadi Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi di dalam nama Yesus atau nama Isa Al-Masih inilah, itulah Tuhan yang saya sembah. Sang Firman yang menjadi manusia. Karena semua diciptakan alam semesta ini melalui firman-Nya. Pernah dengarkan itu? Iya. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Firman itulah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dia mati sebagai menebus dosa umat manusia. Yang mati apa? Tubuhnya, kemanusiaannya, karena menggantikan manusia. Tapi rohnya, ilahinya kekal hidup. Buka hati ibu, hari ini juga ada kesembuhan. Saya melihat ada kesembuhan. Ibu nggak perlu datang jauh-jauh, hanya melalui iman ibu saja ibu sembuh hari ini juga. Bukan saya yang menjamin, Tuhan saya yang menjamin. Saya kan ingin sehat, ingin sembuh. Iya. Betul. Ingin sembuh kan, ingin sehat, ingin selamat dunia Saya sudah akhirat. hampir 20 tahun sakit seperti itu. Sudah dibawa kemana-mana. Atau ke Surabaya udah Pak. Nggih. Nggih. Bukan oleh setelah Bapak ini itu paling adik-adik kula sing bantu. Nggih. Kula pun parah, kula pun Pak melu gede pun waktu niku inginan iki. Oke, kula pun Pak mangke mboten harapan. tiap minggu samin jak nggih sampai total nggih. Minggu sore mangke sing jemput mobil. Nggih. Minggu supaya mangke kula sanjangi tiang-tiang. Ini sing du niku pun mboten obah kula pun Pak. Punya air putih yang bersih untuk minum. Ambil 1 gelas saja. Banyak water. mboten sadean nggih. Baik. Anu yogane sing ragil pun semah. Anu. Pecah. Chandra. Coca-Cola. Nah, Chandra Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Purwokerto. Kantor si Pak Chandra. Nggih nggih. Nek sing alit namanya sinten kesupen kula? Riki. Nggih. Riki Wijaya. Oh tengah nu Coca-Cola. Nggih. Sian kan nang Indomaret sian. Anu medal. Masalah apa? Nemblongi terus. Oh nggih nggih nggih. Tekor Nggih. terus. Nggih. Kula dhewe ingin niku nek mboten Kan pun mantan anu nih Nggih. kepala toko. Oh nggih. Terus medal. Kayak kan medal kalau itu. Masuk nemblong dong. Nggih. Terus ketemu Coca-Cola. Teng jajak kan iki. Oh nggih. Monggo Ibu, mangke nek jenengan pitados sanget, mangke jenengan ingkang ngraosaken. Dados nek jenengan pitados mbok pilih Yesus Kristus iki iki. pernah teng Nggih. griyane jenengan mboten wonten kali bapake. Nanti sing Nanti ngriko. Nggih. Sik teman-teman oleh ono Pak Suko Pak. Oh gak enek. Dadi kula mboten percaya wedi ngapusi. Nggih. Ayo kon becekne lega ngomong kapo. Mboten enten jenengan. Nggih, nggih. Ping 3 kula ngriko teng jenengan Pak. Terakhir kula digonceng karo Bapak. Ayo ana-ana mrono.
Nggih mboten wonten jenengan medal terus. Iya. Ini tuh sebenarnya tidak bicara agama itu ya Pak ya, tapi bicara tentang keselamatan dari Tuhan. Semua orang mengharapkan keselamatan. Beliau nih Pak Heri, dia guru sananya. Kurang apa ilmu agama, tapi menemukan kehampaan. Semakin dipelajari, tidak menemukan jaminan keselamatan. Pun dengan saya dulu, saya orang ma'rifat tasawuf. Jadi di dalam agama itu tidak ada yang menyelamatkan. Bahkan agama itu sendiri tidak menyelamatkan. Iya. Itu ada dasarnya, ada hadisnya, ada ayat. Agama nggak menyelamatkan. Karena agama itu mencari, tapi tidak pernah menemukan. Tapi Tuhan beda, keselamatan itu datang dari Tuhan. Tinggal kita mau menerima apa tidak. Intinya di situ. Masalah agama kan. Nanti kita kembali ke kerajaan surga sana, di alam kelanggengan, tidak ditanya kok KTP-mu mana, agamamu apa enggak. Jadi kalau ada pertanyaan man robuka atau apa agamamu, apa anumu, itu di alam kubur itu omong kosong. Saya katakan Tuhan tidak pernah mengajari seperti itu. Itu sudah ajaran manusia. Saya katakan itu ajaran manusia. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Apakah dia pernah datang ke kubur? Apakah dia pernah mati hidup kembali? Saya tanya, tunjukkan orangnya. Itu semua halusinasi, bisikan dari sejarah. Kalau boleh saya kasih perumpamaan untuk membedakan seorang bapak aja ya. Sampai bapak, katakanlah di rumah ini ya, sama-sama ada dua bapak ya. Bapak yang satu memberikan tugas dan kewajiban untuk anak-anaknya. Anak-anaknya harus mengerjakan semuanya dengan sempurna, wajib hukumnya. Kalau mengerjakan nggak sempurna, anak-anak itu akan dihukum, bahkan bila perlu dipancung kepala. Dan mengerjakan harus sempurna. Kalau nggak sempurna tetap dipancung, apalagi nggak mengerjakan. Tapi bapak yang satu memberikan tugas dan kewajiban pada anak-anak. Kalau kalian nggak bisa anak-anakku, bilang dengan bapak, nanti bapak bantu. Sempurna nggak sempurna, bapak kasih hadiah, bapak kasih apresiasi. Namun bagi kalian yang tidak mengerjakan, itu urusan kalian, bapak nggak mau tahu. Kalian nggak dapat apa-apa dari warisan ini. Kira-kira sampean milik bapak sendiri. Iya, ya bapak yang warisan. Nah, jadi sampean iso bedake bapak sing apik karo sing jahat iso. Saiki sampean iso bedake enggak? Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Kalau Allah hanya memberikan perintah dan kewajiban, kalau kamu nggak sempurna menjalankan kewajiban, kamu nggak dapat pahala, kamu dapat dosa, kamu dapat dosa. Dan kamu untuk meraih surga, kamu harus berusaha. Padahal untuk melakukan usaha itu harus sempurna. Ada nggak orang yang bisa sempurna? Tidak ada kan? Tapi Tuhan yang sah sembah. Saat engkau letih lesu berbeban berat datang, maka aku akan memberikan kelegaan. Saat engkau meminta, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Saat engkau meminta, aku akan memberi. Seorang bapak di dunia nggak mungkin anaknya minta ikan dikasih ular. Betul, pasti tetap dikasih ikan. Apalagi bapak surgawi, ya kan? Jadi kalau ada bapak yang kejam, ada kemungkinan anak-anaknya itu kan bukan anaknya, betul nggak? Berarti ini bukan bapak kandungnya. Bisa juga ini perampok atau penculik yang menculik anak orang terus dijadikan budak. Makanya dia tega untuk membunuh, untuk menghukum. Tapi kalau bapak kandung tidak mungkin menghukum anaknya seperti itu. Sama Tuhan yang sejati, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah adalah kasih, Allah adalah penyayang, ya kan?
Mungkin nggak dia menghukum umat pilihannya? Tidak mungkin. Tuhan pasti menyelamatkan, ya kan? Jadi Tuhan ingin manusia itu kembali ke dalam kerajaan surga setelah meninggal di dalam kekekalan. Tinggal mau menerima dia sebagai sang Mesias atau sang Almasih atau sang Juru Selamat atau sang Kristus atau sang junjungan yang ilahi. Tinggal mau terima apa tidak. Kuncinya simpel banget sebenarnya. Yang saat kita berdoa pun kita tidak harus menghafalkan mantra-mantra atau surat-surat atau bacaan-bacaan yang kita sendiri nggak tahu isinya. Panjang lebar dihafalkan nggak tahu isinya. Doa itu apa yang dalam hati kita, pikiran kita, sampaikan pada Tuhan. Tuhan ngerti kok. Sebelum kita ngomong aja Tuhan udah tahu isi hati kita. Itulah Tuhan yang saya sembah. Kalau Tuhan mereka tidak, kalian harus menghafalkan ini dan itu dulu 1000 kali, 100 kali, jam sekian, habis ini, kan begitu. Kalaupun ada yang sembuh itu bukan karena mantra-mantra itu, karena sugesti kalian sendiri. Jadi bedanya di sini. Mulai hari ini Ibu, ya, Ibu siapa namanya? Unik. Unik Ya, unik ya. Namanya unik banget. Unik. Ya unik ya, namanya unik loh Bu. Unik banget ya. Jadi kalau Bu Unik hari ini mau membuka hati, menerima Isa Almasih sebagai junjungan yang ilahi, sebagai Almasih buat Ibu. Almasih itu artinya juru selamat. Banyak orang Islam nggak tahu makna Almasih. Itu gelar. Makanya saat Almasih lahir ya, saat Isa lahir, Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri ya, di surga memberikan nama. Namanya Almasih Ibnu Maryam. Bayangkan, Almasih itu di depan loh, itu gelar loh. Almasih Isa Ibnu Maryam, artinya apa? Sang penyelamat, Isa putra Maryam. Dia lahir sebagai rahmat dari Allah. Dan hal itu sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti sudah cukup kan? Itu ada di surat Maryam. Ada di surat Maryam. Jelas semua siapa Al-Masih. Hanya saja sekarang pemberitaan Muhammad tentang Al-Masih itu sudah dikabulkan oleh para pengikutnya yang untuk kembali menyembah negeri Mekah, menyembah Allah negeri Mekah, ya kan? Allah SWT, Allah negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah. Di surat Al-Quraisy ada itu. Jadi bukan menyembah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Di Indonesia itu sudah banyak, sudah jutaan orang yang terima Al-Masih. Dia tidak ganti agama. Jadi ayolah, saya membuka hati saudara-saudara di sini ya. Saya kalau bicara apa adanya, nggak ingin begitu. Ibu buka hati Ibu. Hari ini ada kesembuhan. Coba ceritakan bagaimana Ibu mengalami satu peristiwa dan apa keinginan Ibu hari ini juga sampaikan. Ingin sembuh. Ingin sembuh. Ya. Ingin sehat. Sekarang saya tanya, saat selama Ibu hidup, Ibu mengenal nggak Allah atau Tuhan yang Ibu sembah? Kenal nggak? Maksudnya pernah mengalami atau yang Ibu sembah itu seperti apa? Maksudnya Ibu pernah nggak mengalami kehidupan Ibu bahwa Tuhan yang Ibu sembah itu benar-benar ada? Nggak kelihatan, nggak ada. Nggak kelihatan, nggak ada. Oke, yang pertama. Yang kedua, apakah Ibu tidak pernah merasakan dalam kehidupan Ibu, dalam batin Ibu? Pernah nggak merasakan saat? Ya merasakan. Apa yang Ibu rasakan? Contohnya? Ya contohnya ya
soalnya kan kalau katanya orang Islam Itu kan katanya. ya, Salah. Saya tanya, apa yang ibu rasakan? Misalnya kayak Pak Heri ya. ya, Sebelum dia terima Yesus Kristus, ya. dia tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan yang dia sembah. Sepertinya jauh banget. Bisnya kekhawatiran, ketakutan. Padahal Pak Heri kurang apa? Jabatan punya. Secara ekonomi nggak kekurangan. Anak-anak semua berhasil. Tapi kenapa dia gelisah? Kenapa tidak ada ketentraman, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya? Karena Tuhan yang dia sembah tidak hadir dalam hatinya. Hanya kita yang sugesti, berusaha menghadirkan, berusaha membayangkan. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah berdasarkan pikiran kita, sugesti kita membayangkan saja, Tuhan itu tidak pernah ada berarti. Jadi Tuhan yang ibu sembah, Allah yang ibu sembah itu sebenarnya tidak pernah ada. Karena itu hanya bayangan. Tapi Tuhan yang sejati, dia akan hadir dalam hidup kita. Saat kita panggil namanya, saat kita doa panggil namanya, terasa dalam hati kita. Ada kesejukan. Kadang-kadang kita menangis. Tapi setelah kita menangis dalam doa, ada kelegaan. Tuhan tuntun. Suara itu jelas melalui hati kita. Apalagi nanti kalau ibu sudah membaca firman Tuhan. Seperti hidup. Memang hidup bukan seperti hidup. Memang firman Tuhan itu hidup. Jadi Tuhan itu sebenarnya dekat. Sedekat hati kita. Kenapa kita orang yang sudah terima Tuhan tidak pernah istilahnya itu melakukan segala sesuatu untuk dapat imbalan, untuk dapat pahala, tidak. Tapi semua karena bentuk rasa syukur. Itulah keikhlasan. Berbeda dengan saudara-saudara yang masih di seberang, ya, yang masih Muslim, katakan semua amal ibadahnya dia lakukan supaya dapat pahala untuk mengejar akhirat. Betul apa betul? Iya. Itu artinya apa? Surga bisa dibeli kan? Iya. Padahal tidak. Surga tidak bisa dibeli. Kalau surga bisa dibeli, orang-orang kaya masuk surga semua. Itu yang pertama. Kalau surga bisa ditebus dengan amal perbuatan, dengan perlakuan yang soleh dan lain sebagainya, sapi-sapi, kerbau apa itu semua penuh di surga. Dia nggak pernah berbuat dosa. Ya kan? Disembelih pun ikut, dagingnya dimakan pun dia nggak protes. Lebih hebat mana sapi dengan manusia? Kenapa Tuhan nggak pilih sapi, nggak pilih kerbau, nggak pilih kambing? Karena sapi, kerbau dan lain sebagainya diciptakan tidak melalui nafas Allah, tidak mempunyai kehidupan kekal. Hanya Sang Firman bilang, hiduplah hidup. Tapi manusia tidak. Manusia hidup melalui tiupan ruh Allah itu sendiri, nafas Allah itu sendiri. Itu ada dalam kitab Kejadian. Kalau nanti saudara mau baca kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, segala ciptaan ada di situ. Islam tahu nggak? Kitab itu nggak tahu. Tentang Hawa tahu nggak Islam? Nggak tahu. Tunjukkan kitab dalam Al-Quran kalau ada penciptaan Hawa. Saya masuk Islam lagi. Ada nggak janji Tuhan untuk menebus umatnya yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya? Tidak ada. Ini kunci. Jangan takut untuk membuka belenggu-belenggu kefanatikan. Agama hanya menjerat seseorang untuk hidup dalam kegelapan, bukan dalam terang. Karena terang yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan sendiri berani mengatakan, akulah terang. Nanti ada semua itu ayat-ayatnya. Nanti kalau Bapak mau baca Alkitab, saya kirimkan. Ya, kitab suci. Usul Alkitab. Baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu ada. Terdiri dari 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama. Artinya itu kitab sejarah dari zaman Musa.
Setelah itu kita perjanjian baru, di mana Injil Yesus hadir. Ada 27 kitab. Itulah pegangan kami. Makanya dalam Islam, rukun iman keempat, iman terhadap kitab-kitab Allah. Betul apa betul? Tapi yang dibaca apa? Cuman Al-Quran. Kitab yang lain dibaca nggak? Kitab-kitab para nabi enggak kan? Selalu para ustadz, para kiai mengatakan sudah dibaca. Kan begitu? Bagaimana mungkin kitab Allah, firman Allah dipalsukan oleh manusia? Orang-orang yang mengatakan seperti itu supaya kalian tidak mengenal terang. Dalam Alkitab, Al-Quran ada memberikan petunjuk. Di dalam Taurat ada petunjuk dan di dalam Injil ada terang. Betul kan? Itu ada ayatnya. Tapi kenapa kalian tidak mau baca Injil? Akhirnya kalian tidak pernah mengenal terang. Jadi Islam saya katakan sudah dijadikan politik, bukan sebagai rohani lagi. Islam tanpa politik tidak ada Islam. Makanya tidak ada keselamatan. Sampean syuting ya. Saya akan berdoa ya, Ibu ya. Nanti setelah itu sampean percaya dalam nama Tuhan Yesus seperti saran dari hamba-Mu tadi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan sembahannya bagimu, Tuhan Allah Roh Kudus, Empunya langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau bentangkan melalui hamba-Mu Bapak Slamet Riyadi. Biarlah termeterai dan masuk dalam roh dan batin dan jiwa daripada Ibu Uni, sehingga Engkau koyakkan selaput yang menutupi, sehingga Ibu ini boleh menerima, membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang layak dipuji dan disembah. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami menumpangkan tangan dan meleskan minyak di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ampuni kami Tuhan dari setiap dosa kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan saat siang ini, anugerah-Mu akan terjadi, sehingga iman yang ada pada hidup ini akan Tuhan perhitungkan, sehingga firman-Mu terjadi, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan hati hamba, kuduskan hidup hamba, tahirkan segala yang najis dan kiranya Engkau ampuni kami dari setiap dosa kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kami, sehingga doa yang kami lepaskan saat ini akan terjadi atas Ibu Uni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ikatan tali kematian yang berkuasa atas jiwa Ibu Uni, aku cabut kuasanya dan aku hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus hancurkan sakitnya. Yesus Kristus. Terima kasih. Sakit penyakit yang melekat di dalam tubuh Ibu Uni, yang menyebabkan jantungnya bermasalah serta lambungnya, aku perintahkan keluar demi nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang kudus dan penuh kuasa, hancurkan sakit penyakit yang melekat dan berkuasa di dalam tubuh Ibu Uni. Hamba melepas kuasa dan anugerah kesembuhan atas tubuh Ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah saat ini. Haleluya. Amin.
damel mapan mantun iki sampean ini. Damel ra sampean ra usahaken sampean ngatur. Pripun ra usah. Nggih. Nggih, sampean ra usahaken sani. Sampean ra usahaken pripun mantu ditungaken mong. Mulane kula niku ndredeg. Nggih. Napa niku ndredeg. Nggih, nggih. Mboten anu. Ya, cukup diminum ini ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan dalam diri saya hari ini juga. Amin. Itu aja doanya. Amin. Ya. Apa harus? Setelah itu minum separuh, sisanya buat cuci mata ibu. Terima kasih dari kita. Nah, doa dulu. Sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan hari ini juga dalam diri saya. Gimana? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan dalam diri saya, baik jasmani maupun rohani. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Buat rau. Ya, buat raup di depan pintu semuanya. Terutama kedua matanya itu, sama nanti sisa dikit taruh di tenggorokan sama dada itu. Tutupnya Bu. Saya sudah sampai putus asa. Coba amin rasaken sakniki. Bek enten perubahan mboten. Sampeyan rasaken. Nggih niku mangke kuasa firman bekerja kasarasan panjenengan niku wau nglampahi, nggih. Kuasa firman akan mencipta. Rian niku sering Pak Suko ngriki ada perkembangan. Perkembangannya ada, Pak. Ada, terus Pak Suko ndak ada, merantau terus sudah ambruk sampai dibawa ke Surabaya 3 kali, ke Jember, ke Wates itu. Terus terakhir dibawa udah beda, udah segera. dibawa ke Gerigilan, mau dimasukkan corona. Nggak mau, kalau nggak dimasukkan corona BPJS nggak berlaku. Kalau mau dimasukkan corona BPJS berlaku, kan diancam saya. Terus nggak pakai BPJS. Pandangan wajah kan. Pun benten Pak Suryani pun benten. Rasa sumringah. Mboten pun enten wau pujat, sani pun enten darah yang ada hidup. Wajah sampeyan. Namel bosone piyambak mun golek ndonga wis nyuwun ning kuncine dalam nama Tuhan Yesus ngoten mawon. Iya. Nyuwun napa mawon to wis merasa gawe basa sing Olehnya sudah ndak sama Pak Suko itu suruh saya berhenti. Nggih. Pak Suko tuh nggak mau kesini. Mangke tiap minggu mangke anu kalih kula dijemput mobil mangke. Kempal kali derek-derek teng mriku nggih. ajeng sare sak bibare sare napa. Manggil Ya, ajeng kali ini. dahar. Nggih, minggu sore. Mboten Jam 3 mangke jemput mriki. anu pelayanan. Saniki mau pun benten kok sampean. Pak Suryani pun benten. Wau pucet sampean. Ya mudah-mudahan Pak ya. Nggih pasti Amin. dalam Tuhan Yesus ada Amin. kepastian. Dalam Yesus itu tidak ada Tidak ada mudah-mudahan, mudah-mudahan, pasti. adanya iya dan amin.
Saya ingin sembuh, ingin sehat seperti Amin. orang-orang. Ya, amin. Ikut bantu-bantu kerja, bapaknya ini kan kasihan. Dulu itu sudah habis-habisan buat biaya obat saya, terus terang aja. Ke Banyuwangi aja ke spesialis jantung 1 minggu sekali 700 800. Bu ini ki lek sonten nun duwe perasaan nir kaya wedi nggih. Rumaos wedi ngoten. Tiap hari kalau itu Pak. Ibu tiap hari itu ketakutan, Wedi kuatir. khawatir. Wedi. Itu khawatir itu tiap hari. Kula niku padha sajane. Sani pun Mboten tenang. jenengan tok. Kula niki lho nggih nemen. Kula lek enjing muta-muta ajeng kados tiyang. Konsultasinya belum, malah Ki. lewat HP dan enggak langsung. Nggih. Iya. Niki nun sewu nggih. Kula niki griyane Blitar. Pak ini ki Semarang. Ketemune enten HP niku. Kula pun mriki ping kalih 2 wulan kepengker. Kula baptise enten ndi? Teng hotel Minak Jinggo. Minak Oh, Jinggo. di Gunung Jinggo. Ngantos mriki kula tasih mucal nggih. Kula lek enjing sonten wedi duwe perasaan kuwatir kenten weteng ngelih perih Khawatir niku sembarang kali kali. nggih sembarang wedi Teng mriki niki bededeg sakit. sesek nggih Nggih. sebah Ya Allah. sebah nggih Sesek. kayak dipangani iki wareke Dengan dilu ngertos materi Gusti Yesus pripun? Dalem? Gusti Yesus matur pripun? Ngomong apa Tuhan Yesus? Datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang penuh kekhawatiran. niku enten nanti saat perintahe doa, ya, saat doa, serahkan itu semua pada Tuhan Yesus. Yesus, aku serahkan kekhawatiran saya, ketakutan saya, masa depan saya,